Selamat pagi anak-anak. Salam Bu Guru. Ya, sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik, ya. Untuk itu, Ibu minta kesediaan anak Wanda memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada teman kita Wanda yang sudah memimpin doa pembukaan pada saat ini. Kemudian Ibu Guru akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Sebentar, kalau Ibu Guru panggil namanya, angkat tangan ya. Hadir Bu. Ya, dengarkan namanya. Ibu Guru akan panggil. Aglalis, Hadir Bu. Cherry Talimba, Hadir Bu. Deren Rigel Tendelabua, Hadir Bu. Delva Dena, Hadir Bu. Destan Stefano Jojo, Hadir Bu. Elvionita Rebo, Hadir Bu. Gita Ambat Toding, Hadir Bu. Grisela Ontaha, Hadir Bu. Viola Menjoa, Hadir Bu. Wanda Rayamona, Hadir Bu. Elsa Mubarak, Hadir Bu. Kristopan Monepa. Hadir Bu. Ya. Siapa yang datang sekolah tadi pagi sarapan? Ya, turun tangannya. Berarti kamu semua ini sudah sehat, sudah semangat untuk mau belajar. Karena dari rumah tadi sudah makan. Ibu Guru mau tanya dulu. Yana makan apa? Sayur. Wah, sayur. Cherry? Telur. Viola? Sayur. Semua yang anak-anak makan itu adalah makanan yang bergizi. Ya, yang bergizi. Sebab itu Ibu Guru lihat tadi muka-muka ini sudah sehat-sehat, sudah cara-cara ya. Karena sudah ada nutrisi masuk di dalam tubuh kita. Itu makanan itu sebagai apa dia? Sebagai apa? Sumber energi bagi tubuh kita supaya kita bisa mendapat kekuatan. Ya. Untuk itu, sebelum kita memulaikan pelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, kami minta anak Elsa untuk maju di sini, ya, memimpin lagu Indonesia Raya.
Maju. Semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kembali ke tempat duduk. Anak-anak duduk. Ya, sekarang sebelum kita masuk pada materi kita akan mendengarkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, yang pertama adalah peserta didik bisa memahami kebutuhan yang penting di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, peserta didik bisa memahami, ya, apa yang menjadi keperluan yang utama di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, peserta didik bisa mempraktekkan, ya, mempraktekkan apa yang menjadi kebutuhan yang terutama di dalam kehidupannya. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan mana kebutuhan yang penting dan mana kebutuhan yang tidak penting. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Selanjutnya kita buat dulu kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Kesepakatan kita. Apa yang pertama? Ya? Yang pertama tidak ribut, tidak boleh ribut. Yang kedua, ya, tidak kesana kemari. Yang ketiga, ya, jangan ganggu teman. Ya, jadi ada 3 kesepakatan kita. Yang pertama tadi apa? Jangan ribut. Yang kedua, jangan kesana kemari. Yang ketiga, jangan ganggu teman. Ya, harus kita taat itu, ya. Jangan kita langgar. Karena kita sudah buat kesepakatan. Ya, sekarang Ibu Guru mau tanya.
ya rumah. Itu semua adalah kebutuhan kita. Makanan yang sudah anak-anak sebutkan tadi, pakaian, perumahan, ya, rumah, itu adalah kebutuhan yang kita perlukan di dalam hidup ini. Itulah pelajaran atau materi kita hari ini, bagaimana cara mendapatkan semua kebutuhan kita itu. Ya? Bagaimana caranya kita mendapatkan semua kebutuhan kita itu? Nah, anak-anak, sekarang dengarkan. Semua kebutuhan itu harus kita dapatkan ya, karena itu yang penting. Sekarang berdiri dulu. Berdiri. Ya, supaya kita semangat. Kita akan tepuk semangat ya. Guru hitung sampai 3 baru kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, coba buka halaman 171. Buka halaman 171 itu bab 7. Ya, itu anak-anak akan baca. Sebentar ada pertanyaan bisa dijawab. Ayo anak-anak, dibaca ya. Jangan cuma bermain. Tadi sudah ada kesepakatan kita. Sudah dapat? Sudah dapat? Beres? Ya. Dibaca bersama dengan teman.
Jadi baca baik-baik anak-anak, supaya sebentar ibu guru menjelaskan, bisa anak-anak bertanya nanti atau menjawab setiap pertanyaan yang ibu guru berikan. Ya? Jadi baca baik-baik. Ya. Tadi anak-anak sudah membaca bukunya, sudah membaca buku tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang ibu guru menjelaskan, semua perhatikan kemarin. Tidak ada yang bermain, ya. Duduk yang benar, ya. Tadi sudah ada kesepakatan tidak boleh ganggu tema. Jadi semua perhatiannya kepada ibu guru. Ibu guru akan menjelaskan, anak-anak memperhatikan dengan baik, ya. Ibu guru mau tanya dulu, apa itu kebutuhan? Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Tadi ibu guru suruh baca itu buku. Sekarang ibu mau tanya dulu, apa itu kebutuhan? Ibu guru. Ya, Wanda. Kebutuhan adalah semua yang kita perlukan untuk hidup. Ya, bagus. Siapa lagi yang bisa menjawab? Siapa lagi yang bisa menjawab? Ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Jadi perhatikan yang ibu guru katakan ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Apa saja kebutuhan kita? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Eca apa? Makanan. Ya, makanan. Apa lagi? Saya, Bu. Topan? Pakaian dan rumah. Ya, bagus. Ya, jawabannya Eca bagus, jawabannya Topan bagus. Kebutuhan kita sebagai manusia adalah makanan, pakaian, dan rumah. Coba ibu guru mau tanya. Kalau kita tidak makan satu hari, bagaimana perasaannya kamu kalau sudah tidak makan satu hari? Lapar. Lapar. Selain lapar, apa lagi yang kamu rasakan? Sakit perut. Sakit kepala, sakit perut. Kalau sudah berhari-hari tidak makan, kita bisa meninggal atau bisa kita akan mati, ya. Karena apa? Kita punya energi, kita punya daya tahan tubuh, tidak ada lagi. Ya, nutrisi tidak ada lagi masuk di dalam tubuh kita. Sehingga lama kelamaan kalau kita tidak makan, bisa juga kalau kita tidak minum, ya, akan kekurangan cairan kalau kita tidak minum. Lama kelamaan kita akan mati, ya. Jadi perlu itu makanan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita, binatang pun, ya, binatang pun, tumbuhan, semua makhluk hidup membutuhkan makanan.
akan mati. Ya? Ya. Jadi penting itu makanan bagi kehidupan kita. Pakaian. Apakah pakaian itu penting? Penting. Oh, penting. Kalau kita tidak pakai pakaian, kita akan kena panas, ya. Kita akan merasakan panas, kita akan merasakan dingin, ya. Kemudian kalau tidak pakai pakaian, itu angin bisa masuk di dalam tubuh kita, sehingga kita akan sakit. Rumah. Apakah penting rumah itu bagi kita? Penting. Penting sekali, ya. Kalau tidak ada rumah, kalau hujan kita basah, kalau panas kita akan kepanasan, ya. Jadi itu dinamakan kebutuhan primer, ya. Kebutuhan yang utama itu ada 3. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier, ya. Ada 3 kebutuhan yang penting dalam hidup kita. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Ya. Ya, perhatikan. Kebutuhan primer itu ada kebutuhan yang terpenting, ya, yang terpenting. Primer itu terpenting karena itu berupa makanan, contohnya makanan, pakaian, dan perumahan. Kalau sekunder itu kebutuhan yang melengkapi dari kebutuhan primer yang mewah-mewah, ya, seperti kulkas, ya, televisi. Kalau televisi itu dia berguna untuk hiburan saja, ya, hiburan, melengkapi, itu hanya melengkapi kebutuhan kita. Kipas angin, ya, kipas angin. Apa lagi? Handphone. Itu. Kemudian kebutuhan tersier. Contohnya apa? Yang mewah-mewah juga. Mobil. Mobil. Apa lagi? Perhiasan. Ya. Perhiasan itu sudah termasuk emas, ya, perak, ya, dengan pesawat. Siapa yang punya pesawat di sini? Siapa yang punya pesawat? Ya, tidak ada yang punya pesawat, ya. Kita hanya punya rumah, punya pakaian, punya motor, kalau anak-anak sekolah, punya sepeda, ya, punya sepeda dari rumah datang sekolah naik sepeda. Nah, itu boleh. Ya, kemudian dalam kebutuhan ini ada juga yang menurut sifatnya. Ada juga kebutuhan yang menurut sifatnya. Dibagi lagi menjadi 2. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Contoh kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita. Misalnya makan, minum, apa-apa saja dibutuhkan oleh tubuh kita. Ibu guru sudah bilang tadi, makan, minum, apa lagi? Kita perlu istirahat tidak? Perlu istirahat supaya badan kita tidak lelah, ya. Kalau kita hanya bermain terus, ya, olahraga terus, itu tidak menyehatkan tubuh. Kita harus ada istirahatnya. Kemudian ada juga olahraga dan minum obat. Siapa di sini kalau minum obat mau menangis? Nah, semua ini menangis minum obat. Ya, sekarang ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu kita pergi rekreasi. Siapa sudah pernah pergi rekreasi dengan saudara, dengan teman-teman, dengan orang tua? Siapa sudah pernah pergi rekreasi? Oh, semua sudah pernah ini rekreasi. Ya, turun tangan. Mau di rekreasi di mana? Danau. Ya, di danau. Bagus, ya.
bisa mandi, ya mandi. Siapa lagi di tempat lain selain di danau? Kalau kita dekat laut tentu kita rekreasi di laut ya. Tapi karena tempat kita dekat dengan danau, jadi kita hanya pergi ke sana, ya. Bagus pemandangannya di danau. Kemudian ada juga menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi, sama seperti itu makanan tadi, pakaian dan perumahan yang mendesak. Makanan tidak boleh ditunda ya. Makanan bisa ditunda? Tidak bisa ditunda makanan. Karena kalau kita sudah lapar, kita harus makan. Tidak bisa ditunda lagi. Begitu juga dengan pakaian kita. Kalau kita sudah butuh, harus adanya, ya. Sama dengan rumah. Kita harus punya rumah. Tidak boleh tidak punya rumah. Ya. Jadi apa yang Ibu Guru sudah jelaskan tadi ini tentang kebutuhan, Ibu Guru harapkan anak-anak sudah bisa menerima dengan baik, ya. Ya, coba perhatikan. Ada gambar. Nanti kamu mau tunjuk ya, yang mana yang primer, yang mana yang sekunder, dan mana yang tersier ya. Karena ini gambar kecil ya, tidak bisa dilihat oleh semua anak. Ibu Guru mau memperlihatkan satu-satu kelompok ya. Ya, perhatikan di sini. Perhatikan lihat, Deren. Yang gambar satu ini kebutuhan apa dia? Contoh kebutuhan apa? Ya, kebutuhan primer. Yang kedua dia contohnya kebutuhan apa? Ya, primer juga. Yang ketiga? Ya, primer. Yang keempat? Ya, sekunder. Yang kelima? Sekunder. Yang keenam? Ya, tersier. Yang ketujuh? Tersier. Bisa juga masuk di sekunder dia ya. Karena dia mewah. Yang kedelapan? Tersier. Ya, tersier. Jadi dengan melihat ini Ibu Guru sudah melihat bahwa anak-anak ini sudah bisa menerima penjelasan Ibu Guru tadi. Sekarang Ibu mau tanya kembali. Sekarang Ibu Guru mau tanya kembali. Eca, coba sebutkan contoh kebutuhan primer. Ya, makanan, apalagi? Pakaian dan rumah. Wanda, coba sebutkan apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah semua yang kita perlukan untuk hidup. Ya, bagus. Semua kebutuhan yang kita perlukan di dalam hidup untuk kelangsungan hidup kita. Ya. Jadi, coba sebutkan kebutuhan sekunder. Ya, sepeda. Apalagi? Apalagi Gisel? Ya, mobil. Mondi, coba sebutkan contoh kebutuhan tersier. Ya, mobil. Apalagi? Selain mobil apalagi? Ya, emas. Ternyata anak-anak bisa menerima penjelasan Ibu Guru tadi. Ya? Sudah mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Guru. Sekarang perhatikan. Ibu Guru mau pasang gambar.
Ya, perhatikan. Ya, perhatikan di sini. Ya, perhatikan gambar di papan tulis. Dalam gambar ini sudah ada bermacam-macam kebutuhan yang kita sudah pelajari tadi. Ya, Ibu guru panggil satu-satu anak-anak untuk menunjukkan. Kalau ibu bilang, sebutkan contoh kebutuhan primer. Ibu guru panggil, geser maju. Tunjukkan yang mana contoh kebutuhan primer. Yang mana coba perhatikan. Coba perhatikan dulu. Contoh kebutuhan primer. Maju, Wanda. Tunjukkan yang mana itu. Contoh kebutuhan primer. Tunjukkan Gisel. Gisel perhatikan. Ya. Ini adalah contoh kebutuhan primer. Ya, tepuk tangan. Ya, Gisel sudah tahu? Ya, duduk. Jadi, maju. Tunjukkan yang mana kebutuhan sekunder. Iya, tepuk tangan. Viola. Tunjukkan yang mana contoh kebutuhan tersier. Iya, emas dia tunjuk. Tepuk tangan. Gitu. Tunjukkan yang mana kebutuhan primer. Primer. Yang mana? Eva maju. Sini. Tunjukkan yang mana contoh kebutuhan primer. Eva maju sini. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Yanda maju. Tunjukkan yang mana kebutuhan tersier. Contohnya. Iya, tepuk tangan. Molly maju. Tunjukkan yang mana contoh kebutuhan sekunder. Yang mana Molly? Iya, tepuk tangan. Siapa yang belum angkat tangan? Yang belum ibu panggil? Ya, Eca maju. Eca maju. Tunjukkan yang mana kebutuhan primer.
memahami mana yang dikatakan kebutuhan primer, mana yang dikatakan kebutuhan sekunder, dan mana yang dikatakan dengan kebutuhan tersier. Ya, sekarang kita akan mengerjakan lembar kelompok ya, lembar soal untuk kelompok. Jadi di sini Ibu Guru tunjuk Eca yang menjadi ketuanya, ya. Di sini Ibu Guru tunjuk Wanda yang menjadi ketua. Di sini Ibu Guru tunjuk yang menjadi ketuanya Deren, ya. Semua anak-anak harus kerjasama, ya. Tidak boleh hanya ketua yang kerja, harus kerjasama. Kerjasama ya. Jangan cuma hanya ketua yang kerja.
1 dan kelompok 3 dengarkan ya. Ya. Hasil dari kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Namun sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan anggota diskusi kami. Nama saya Wanda sebagai ketua. Anggota saya yang pertama Viola, yang kedua Deva, yang ketiga Topan. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Contoh kebutuhan sekunder, sepeda. Contoh kebutuhan tersier, emas. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan yang dapat terpenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Sekunder. Kebutuhan yang diperlukan batin manusia seperti ketenangan dan rasa aman. Rohani. Kebutuhan paling utama dan harus terpenuhi. Primer. Kebutuhan yang bersifat mewah. Tersier. Kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau tubuh manusia. Jasmani. Alat tulis bagi pelajar, individu. Contoh kebutuhan primer, rumah. Ya. Kita tepuk tangan dulu untuk hasil. Ya. Siapa dikasih kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil dari kelompok 2? Saya, Bu. Ya, kelompok 1. Apa itu kebutuhan? Ya, kelompok 2 silakan menjawab apa yang ditanya oleh kelompok 1. Kebutuhan adalah semua yang kita perlukan untuk hidup. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Iya, tepuk tangan. Sekarang kita pindah pada kelompok 1. Bacakan hasil diskusinya. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3 dengarkan ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Namun sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan nama anggota diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ece sebagai ketua. Anggota kelompok saya yang pertama Yanda, yang kedua Destan, yang ketiga Dika. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Contoh kebutuhan sekunder, sepeda. Contoh kebutuhan tersier, emas. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungannya hidupnya. Kebutuhan yang dapat terpenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Sekunder. Kebutuhan yang diperlukan bagi manusia seperti ketenangan dan rasa aman. Rohani. Kebutuhan paling utama dan harus dipenuhi. Primer. Kebutuhan yang bersifat mewah. Tersier. Kebutuhan yang diperlukan oleh fisik tubuh manusia. Jasmani. Alat tulis bagi pelajar, individu. Contoh kebutuhan primer, rumah. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk hasil dari kelompok 1. Dipersilakan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menyangga hasil diskusi dari kelompok 1. Saya, Bu. Ya. Sebutkan kebutuhan sekunder. Sebutkan contoh kebutuhan. Ya, kelompok 1 bagaimana? Televisi, HP, sepeda, laptop. Iya, tepuk tangan. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah puas?
Sekarang kita pindah pada kelompok 3. Silakan membacakan hasil diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok. Pelan-pelan membaca supaya jelas ya. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, nama saya Lari adalah dua sebagai ketua di kelompok ini. Nama anggota saya adalah yang pertama Gisel, yang kedua Cherry, dan yang ketiga Kiki. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Contoh kebutuhan sekunder, sepeda. Contoh 2. Contoh kebutuhan tersier, emas. 3. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup ini. Kebutuhan. Nomor 4. Kebutuhan yang dapat terpenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Sekunder. Nomor 5. Kebutuhan yang diperlukan bagi manusia seperti kenyamanan dan rasa aman. Rohani. Nomor 6. Kebutuhan paling utama yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang bersifat mewah. Tersier. Nomor 8. Kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau tubuh manusia. Jasmani. Nomor 9. Ada jenis partikular dari hidup. Nomor 10. Contoh kebutuhan kimia. 5. Ya, tepuk tangan untuk hasil diskusi dari kelompok 3. Sekarang ibu-ibu kasih kesempatan kepada kelompok 1 dan 2 untuk menyangga hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Bagaimana? Bagaimana? Kelompok 1 bagaimana? Iya. Kelompok 2? Iya. Tepuk tangan dulu. Sekarang berdiri. Tepuk semangat. Ya, satu kali lagi. Lebih semangat ya. Tepuk semangat. Ya, duduk kembali. Ya, sekarang ibu guru akan memberikan soal ya untuk masing-masing ya, bukan lagi untuk kelompok ya, tapi satu-satu. Tidak boleh lihat teman punya pekerjaan masing-masing ya. Ya, masing-masing kerjakan sendiri. Tidak boleh lihat ke kanan, lihat ke kiri, karena itu akan mengganggu temannya. Tadi sudah dibilang kesepakatan kita jangan ganggu teman, ya. Masing-masing kerja sendiri. Tidak boleh lihat-lihat teman punya pekerjaan, ya. Kerjakan baik-baik.
Ya, kita sama-sama membuat kesimpulannya dari materi yang sudah kita pelajari. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah semua yang kita perlukan untuk hidup. Ya. Kebutuhan yang terpenting di dalam hidup kita ada berapa? 3. Ada 3, sebutkan. Primer, Sekunder, dan tersier. Ada 3. Tetapi yang paling penting kebutuhan apa? Ya, kebutuhan primer. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, tidak boleh tidak ada. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari nanti di rumah ya. Jangan dulu suruh mama beli sepeda kalau buku tidak ada. Mana yang penting? Buku atau sepeda? buku. Iya, buku. Untuk saat ini buku. Karena buku itu kita mau pakai untuk untuk menulis untuk menulis pelajaran. Ya. Jangan paksa mama. Nangis, ya, nangis. Sedangkan buku tidak ada, pulpen tidak ada, tas tidak ada, pensil tidak ada. Nah, minta beli sepeda. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah ya. Kalau memaksa mama mau beli sepeda, sedangkan buku tidak ada, pulpen tidak ada, ya, benar? Ya, Ibu Guru mau bertanya. Setelah kita belajar tadi ini, Ibu Guru mau bertanya. Bagaimana perasaan kamu, ya, anak-anak sekalian, dengan pembelajaran kita hari ini? Sangat menarik. Ya, ada yang bilang sangat menarik, ada yang bilang sangat menyenangkan. Apalagi? Apalagi? Ibu Guru mau tanya kembali. Bagaimana perasaanmu? Ya, perasaanmu dengan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaanmu? Ya, senang. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita menyanyi lagu nasional ya. Sekarang kita mau menyanyi lagu nasional. Lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, berdiri semua sambil tepuk tangan ya. Sambil tepuk tangan. Sambil tepuk tangan. Semangat, semangat. Tadi kan bilang senang. Menyenangkan pembelajaran ini. Jadi sekarang kita tepuk tangan menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Masih berdiri, ya? Bersemangat, ya? Bersemangat lagi kita. Tepuk semangat. Sekali lagi. Satu kali dengan semangat, ya? Siap ya enggak? Ya. Semangat, 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 ya? Tepuk semangat.
Wana, anak Deren untuk memimpin kita di dalam doa. Anak Deren, Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. ya, terima kasih pada anak Deren yang sudah memimpin kita di dalam doa penutup. Ya, sebelum kita pulang, jangan lupa pelajaran kita dibaca kembali di rumah, ya, dipelajari kembali di rumah supaya anak-anak bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.